untuk melahirkan generasi masa depan yang berakhlakul karimah, tangguh, anak-anak yang saleh dan salehah, justru malah dirusak dan dihancurkan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sungguh hati saya benar-benar begidik dan marah membaca sebuah berita ada 41 santriwati menjadi korban kebrutalan seks dua pimpinan pondok pesantren dengan inisial LMI 43 tahun dan HSN 50 tahun di pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Menurut informasi dari Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A Nahar seperti dilansir republika.co.id 26 Mei 2023, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Lombok Timur. Lebih lanjut, Nahar menyatakan kasus ini terjadi dengan modus diantaranya janji masuk surga dalam tanda kutip melalui dalam tanda kutip pengajian seks. Bahkan terduga pelaku dengan keji melakukan kekerasan seksual persetubuhan dengan korban yang rata-rata berusia antara 16 hingga 17 tahun. Padahal terduga pelaku adalah pendidik di bidang keagamaan. Tidak hanya melindungi anak, tetapi juga seharusnya menuntut anak pada perbuatan yang baik dan benar. Nah, terkait dengan perbuatan amoralnya tersebut, pelaku terancam hukuman maksimal berupa pidana mati seumur hidup dan garis miring atau dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta diberikan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Nahar berharap penegakan hukum kasus ini juga dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS agar hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dapat diberikan, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, Nahar berharap kepolisian dapat terus mendalami kasus ini termasuk dapat membuka layanan pengaduan bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi masih ada korban lainnya yang belum berani lapor karena berbagai alasan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja saya nggak habis pikir pondok pesantren yang seharusnya mampu menjadi kawah condro di muka peradaban untuk melahirkan generasi masa depan yang berakhlakul karimah, tangguh, anak-anak yang saleh dan salehah, justru malah dirusak dan dihancurkan masa depannya. Yang membuat kita juga bertanya-tanya, kok ada pondok pesantren yang menggunakan doktrin dan janji surga melalui pengajian seks. Ini mengambil doktrin dan ajaran sesat dari mana? Sepanjang yang saya tahu, nyaris tidak ada ajaran agama apapun yang memiliki doktrin semacam itu. Apalagi berkedok dan bermoduskan tagline janji masuk surga. Saya pikir ini merupakan akal bulus dan akal-akalan model pimpinan pondok pesantren yang hati dan jiwanya sudah kerasukan iblis. Segalak-galaknya harimau mustahil bakal memangsa anaknya sendiri. 41 orang tua yang putrinya menjadi korban kebrutalan seks dari pimpinan pondok pesantren ini tentu tak pernah membayangkan kalau nasib putrinya akan setragis itu. Bukan hanya dirusak masa depannya, melainkan juga telah menghancurkan kehormatan dan kesucian dirinya. Mereka sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak pondok pesantren agar dibimbing dan dididik
sehingga kelak menjadi perempuan yang salehah dan mampu memberikan kemaslahatan buat sesama. Namun dengan terkuaknya kasus ini tentu saja hancurlah sudah harapan orang tua korban. Meskipun demikian, dalam konteks ini tentu kita sangat mengapresiasi gerak cepat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A, khususnya Deputi Pelindungan Khusus Anak yang langsung turun tangan untuk memantau perkembangan kasus yang sangat memalukan ini. Apresiasi juga layak kita sampaikan kepada aparat kepolisian setempat yang langsung menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka dan menahannya. Yang tidak kalah penting tentu adalah upaya preventif yang perlu dilakukan secara intensif agar kasus serupa tidak kembali terulang kapan dan dimanapun di negeri ini yang amat menjunjung tinggi norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan ini. Kemen P3A tentu perlu memperbanyak frekuensi sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat betapa pentingnya memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dari perbuatan kekerasan apapun jenisnya, baik kekerasan fisik, verbal, maupun jenis kekerasan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.